Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya menerima pesan WhatsApp. Isinya tentang pidato Presiden Uganda, Yoweri Museveni. Dengan gusar dia memperingatkan rakyatnya yang bersikap meremehkan selama pandemi COVID-19 ini. Presiden Uganda mengatakan Tuhan memiliki banyak pekerjaan. Dia memiliki seluruh dunia untuk dijaga. Dia tidak hanya berada di Uganda untuk mengurusi orang-orang idiot. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato lengkap Presiden Uganda itu yang tentunya sudah diterjemahkan atau sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Presiden Uganda mengatakan seperti ini. Kita simak dan semoga bermanfaat buat kita. Dalam situasi perang, tidak ada yang meminta siapapun untuk tetap di dalam rumah. Anda pasti akan tetap di dalam ruangan sebagai pilihan terbaik, tanpa ada yang meminta Anda. Bahkan jika Anda memiliki ruang bawah tanah, Anda akan bersembunyi di sana selama peperangan itu berlangsung. Selama perang, Anda tidak menuntut kebebasan. Anda rela menukarkan kebebasan Anda demi bertahan hidup. Selama perang, Anda tidak mengeluh kelaparan. Anda sabar menahan kelaparan dan berdoa agar Anda masih hidup untuk bisa makan lagi. Selama perang, Anda tidak berdebat tentang membuka bisnis Anda. Anda bahkan menutup toko Anda jika Anda punya waktu dan berlari untuk menyelamatkan hidup Anda. Selama perang, Anda berdoa agar hidup lebih lama dari perang supaya Anda dapat kembali melakukan bisnis Anda jika belum dijarah atau belum dihancurkan oleh tembakan mortir, atau melihat anak cucu Anda bisa tumbuh berkembang hidup dengan nyaman. Selama perang, Anda bersyukur kepada Tuhan karena melihat matahari esok sebagai orang hidup. Selama perang, Anda tidak merasa perlu untuk khawatir tentang sekolah anak-anak Anda. Selama perang, Anda berdoa agar pemerintah tidak memaksa Anda menjadi tentara untuk dilatih di gedung sekolah yang diubah menjadi pangkalan militer. Ketahuilah, dunia saat ini dalam keadaan perang. Perang tanpa senjata dan peluru. Perang tanpa tentara manusia. Perang tanpa batas. Perang tanpa perjanjian gencatan senjata. Perang tanpa medan tempur, tanpa melihat tempat suci. Tentara musuh dalam perang ini tanpa belas kasihan. Tentara musuh tak punya sisi baik manusiawi. Musuh kita bersifat kejam, tidak menghormati anak-anak, wanita, atau tempat ibadah. Tentara musuh tidak tertarik pada rampasan perang. Tentara musuh tidak memiliki niat untuk mengganti rezim. Tentara musuh ini tidak peduli dengan sumber daya alam di dalam bumi. Bahkan, tentara musuh tidak peduli, tidak tertarik pada hegemoni agama, etnis, atau ideologis. Ambisinya tidak ada hubungannya dengan superioritas ras. Tentara musuh kita itu adalah pasukan yang tidak terlihat, cepat, dan efektif tanpa ampun. Agenda satu-satunya
adalah panen kematian. Tentara itu hanya merasa puas setelah mengubah dunia menjadi satu daerah kematian besar. Kemampuannya untuk mencapai tujuannya tidak lagi diragukan. Tanpa tank darat, tanpa mobil amfibi, dan tanpa pesawat tempur, tentara musuh kita memiliki basis hampir di setiap negara di dunia. Gerakannya tidak diatur oleh konvensi atau protokol perang apapun. Singkatnya, tentara itu mengikuti aturan yang ia buat sendiri. Tentara musuh kita itu adalah coronavirus, juga dikenal sebagai COVID-19. Syukurlah, pasukan ini masih memiliki kelemahan dan bisa dikalahkan. Hanya dibutuhkan disiplin dan kesabaran kita bersama. COVID-19 tidak dapat bertahan jika ada jarak sosial dan fisik. Tentara itu hanya tumbuh subur dan kuat jika Anda mendatanginya atau menemuinya. Tentara musuh kita itu senang jika dihadapi secara fisik. Tentara itu akan menyerah jika kita bisa menghadapinya dengan melakukan social distancing dan physical distancing secara bersama-sama. Tentara itu akan membungkuk tunduk jika kita melakukan pola kebersihan hidup pribadi yang baik. Tentara itu tidak akan berdaya ketika Anda menyadari bahwa keselamatan Anda kini sedikit banyak ada di tangan Anda sendiri dengan menjaganya agar tetap bersih dan sesering mungkin mencucinya. Ini bukanlah saatnya bagi kita untuk menangis tentang roti dan mentega seperti anak-anak manja. Lagi pula, kitab suci memberitahu kita bahwa manusia tidak akan hidup dari roti saja. Mari kita patuh dan kita ikuti instruksi pihak berwenang. Mari kita ratakan kurva COVID-19. Ayo berlatih sabar. Mari menjadi penjaga saudara kita. Dalam waktu singkat, kita akan bisa mendapatkan kembali kebebasan, usaha, dan kehidupan sosial kita. Di tengah keadaan darurat, kita perlu mempraktikkan pentingnya pelayanan dan pentingnya cinta untuk orang lain. Nah, begitulah pidato yang disampaikan oleh Presiden Uganda tentang keresahan dia karena rakyatnya menganggap COVID-19 sebagai virus yang tidak berbahaya. Padahal virus ini sangatlah berbahaya. Tetap di rumah, jaga kebersihan. Selalu cuci tangan, selalu pakai masker kalau hendak keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona.